Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat dunia ataupun nikmat agama, nikmat taufik, nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hendaknya kita senantiasa terus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan menggunakan nikmat tersebut di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita tentang al-kabair, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dosa besar yang pertama, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Yang pertama syirik akbar. Yang pertama adalah syirik akbar, yakni seseorang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Dia mempersembahkan ibadah yang itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, tapi dia persembahkan kepada selain Allah. Dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian jenis yang kedua, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas sama-sama, adalah syirik kecil, syirik asghar. Secara khusus di sini adalah tentang riya dan tentang sum'ah. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Syirik besar dan syirik kecil, walaupun namanya adalah syirik kecil, dia termasuk dalam syirik besar. Walaupun dia syirik kecil, dia termasuk syirik besar. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu orang yang meninggal dalam keadaan syirik, dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah, maka dia akan kekal di dalam neraka. Ini syirik besar. Adapun syirik kecil, pelakunya
tidak kekal di dalam neraka. Syirik kecil dia tidak kekal di dalam neraka, dan dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perbedaan yang lain juga, syirik besar itu akan merusak seluruh amal. Ketika seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, maka amalnya akan menjadi rusak seluruhnya. Amalannya akan menjadi batal seluruhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sekiranya engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amaluk, maka sungguh amalmu itu benar-benar akan batal, akan menjadi rusak. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau benar-benar akan termasuk orang-orang yang merugi di akhirat. Ini syirik besar. Seluruh amalnya akan menjadi rusak. Sedangkan syirik kecil, yang merusak hanyalah amalan yang di dalamnya terdapat kesyirikan itu. Ya. Syirik kecil dia hanya merusak amalan yang di dalamnya terdapat riya ataupun di dalamnya terdapat sum'ah. Nah, ini di antara perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Di sini beliau rahimahullah taala menyebutkan wa naw'u ats-tsani min asy-syirk, jenis yang kedua dari kesyirikan. Kata beliau, ar-riya bil a'mal. Riya di dalam beramal. Ya. Di dalam beramal, di dalam amalnya tersebut terdapat riya. Riya itu apa? Riya itu adalah seseorang melakukan ibadah, seseorang melakukan amalan, ya, melakukan amal soleh dengan tujuan agar dilihat. Dan dilihat tersebut tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian, ya, untuk mendapatkan pujian dari manusia, untuk mendapatkan perhatian dari manusia. Nah, ini riya. Ya. Walaupun dia termasuk syirik kecil, tapi ini termasuk perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara yang sangat berbahaya. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa amma asyirku fil iradati wal niyat. Karena masalah riya ini ya terkait dengan masalah niat, terkait dengan masalah al-iradah, keinginan, adanya tujuan di sana. Maka beliau rahimahullah taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan wa amma asyirku fil iradati wan niyat, adapun kesyirikan di dalam keinginan dan niat, fadzalika al-bahru alladhi la sahila lahu. Maka perkara ini, kata beliau, ya, seperti hanya lautan yang tidak ada tepinya. Tidak ada tepinya, lautan yang sangat luas dan tidak ada tepinya, tidak ada pinggirannya. La sahilah. Wa qalla man yanju min, dan sedikit yang bisa selamat dari itu. Jadi hanya sedikit orang yang bisa selamat dari perkara riya dan sum'ah. Perkara yang berkaitan dengan kesyirikan, yang berkaitan dengan masalah niat ini, paling banyak orang terjatuh di dalam perkara ini. Qalla man yanju minhu, sedikit yang selamat darinya. Karena memang an-niyatu tataqallab, niat itu dia berubah-ubah. Terkadang ketika kita pergi ke masjid ingin mendirikan salat, dari rumah kita sudah mempersiapkan niat yang ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika kita sampai di masjid, muncul perkara-perkara yang itu bisa merubah niat kita.
akhirnya berubah niat kita yang awalnya ikhlas bisa saja menjadi riya. Ketika kita beramal, kita sudah berusaha menyembunyikan amal kita, ternyata ada perkara-perkara yang mendorong kita untuk menceritakan amal kita, supaya kita mendapatkan pujian dari orang lain. Karena memang perkara ini adalah perkara yang sedikit sekali orang yang bisa selamat darinya. Perkara niat adalah perkara yang sangat mudah berubah-ubah. Maka hendaknya kita senantiasa memperhatikan niat kita, senantiasa memperbarui niat kita. Ya, senantiasa memperbarui niat kita sebelum kita beramal, saat kita beramal, ataupun setelah kita beramal. Senantiasa kita menjaga niat, menjaga keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan, faman arada bi amalihi غير وجه الله ونوى شيئا من غير التقرب إليه فقد أشرك في نيته وإرادته. Kata beliau, barang siapa yang beramal selain wajah Allah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia meniatkan sesuatu yang bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka faqad asyraka fi niyyatihi wa iradatihi, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan di dalam keinginannya dan di dalam niatnya. Wal ikhlasu an yukhlisa lillahi fi af'alihi wa aqwalihi wa iradatihi wa niyyatihi. Dan keikhlasan itu, yang namanya ikhlas itu adalah dia mengikhlaskan, memurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya, di dalam perkataannya, di dalam niatnya, di dalam keinginannya, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena ingin mendapatkan pujian manusia, bukan karena ingin mendapatkan sanjungan daripada manusia, akan tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, murni karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, murni karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk senantiasa memperhatikan niat kita. Ya, hendaknya kita senantiasa memperhatikan niat kita. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini terkait dengan perkara niat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-Nya, yang berharap berjumpa dengan Rabb-Nya, yang dimaksud berjumpa dengan Rabb-Nya di sini adalah perjumpaan yang diridhoi oleh Allah. Karena semua kita akan berjumpa dengan Rabb kita, akan tapi keadaan kita apakah keadaan yang diridhoi oleh Allah atau tidak? Orang yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perjumpaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah menyebutkan falyamal amalan shalihan. Maka hendaknya dia beramal atau melakukan amal saleh. Amal saleh itu adalah amalan yang terpenuhi syaratnya. Baik itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal, ataupun amalnya tersebut sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dia beramal saleh, amalan yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ay la yura'i bi amalihi ahada. Dan janganlah dia menyekutukan Allah ya, dengan sesuatu apapun. Artinya janganlah dia ria di dalam
beramal. Janganlah dia riya di dalam beramal. Apabila kita riya, maka rusaklah keikhlasan di dalam beramal. Sehingga amalan tersebut tidak bisa dikatakan amalan yang ikhlas, karena di dalamnya terdapat riya. Dan Nabi SAW menyebutkan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wasyirkul asghar. Berhati-hatilah kalian dari syirik kecil. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ar-riya, syirik kecil itu adalah riya. Ya, syirik kecil itu adalah riya. Wa yaqulu Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma yujazil ibad bi a'malihim, pada hari di mana hamba-hamba itu amalnya akan dibalas. Allah katakan ketika pada hari tersebut, idhabu ila alladhina kuntum tura'unahum bi a'malikum fid dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, idhabu ila alladhina kuntum tura'unahum bi a'malikum fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian itu ketika mengamalkan amalan di dunia, kalian tampakkan amalannya kepada mereka. Yang kalian riya dengan amalan kalian ketika kalian di dunia. Lalu kata Allah, faduru hal tajiduna 'indahum jazaa. Lihatlah apakah kalian mendapati balasan dari mereka. Allah suruh kita, orang-orang yang riya, Allah suruh orang-orang yang ketika beramal dia riya, Allah suruh dia datang kepada orang yang dia nampakkan amalnya di hadapannya tersebut untuk mendapatkan pujian darinya tersebut, untuk mengambil pahala dari dia. Dan pada hari itu tidak ada yang bisa memberikan balasan, tidak ada yang bisa memberikan pahala, menggantikan balasan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Maka di sini, ketika kita beramal, ketika kita melakukan amal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita berusaha sejauh-jauh, berusaha untuk menjauhkan amalan kita dari syirik kecil, dari riya, dari menampakkan amalan dengan tujuan agar orang lain memuji kita, agar kita mendapatkan pujian, bersedekah, biar dikatakan apa? Biar dikatakan Masya Allah dermawan. Ketika membaca Al-Quran, niatnya adalah agar dikatakan paling hebat di dalam Al-Quran, Ahlul Quran, dikatakan Qurra, berjihad misalnya. Akan tetapi agar dikatakan apa? Dikatakan orang yang pemberani, Dan itu nantinya akan didapatkan di dunia, akan tapi di akhirat dia akan melihat balasannya. Maka Nabi SAW sangat memperingatkan perkara ini, tentang syirik kecil, tentang perkara riya ini. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, dalam hadis yang lain pula Nabi SAW beliau bersabda, dan ini hadis qudsi, yaqulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi fahuwa lilladzi asyraka wa ana minhu bari'. Dalam riwayat yang lain, ana aghna asyuraka 'anil syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ini dalam riwayat yang lain. Kata Nabi SAW, aku ini adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Allah tidak membutuhkan sekutu, sama sekali tidak membutuhkan sekutu.
Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang ia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukanku dengan selainku di dalamnya, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan dia bersama kesyirikannya. Dan riwayat yang lain, ana bari'un wa ana minhu bari, dan aku berlepas diri darinya, tidak dihiraukan oleh Allah. Ketika pada hari kiamat orang yang beramal bukan karena Allah, tidak ikhlas karena Allah, yang di dalamnya terdapat riya ataupun di dalamnya terdapat sum'ah, ingin mendapatkan pujian manusia, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkannya. Silahkan sana datang kepada orang yang engkau perlihatkan amalan kepadanya, sana minta balasan, minta pahala kepada orang yang engkau nampakkan amalan di hadapannya. Maka perhatikan, ya, niat kita sebaik-baiknya senantiasa perbarui niat kita di dalam beramal. Jangan sampai amalan kita dicampuri dengan riya sehingga amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kita termasuk orang yang merugi. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Dalam hadis yang lain pula juga disebutkan, ya, ini juga termasuk peringatan bagi kita semua. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Jundub dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sam'a Allah bihi, wa man ra'a Allah bihi." Dalam riwayat itu, "Wa man yura'i Allah bihi." Man sam'a Allah bihi. Barang siapa yang memperdengarkan amalnya. Artinya di sini adalah sum'ah. Sum'ah itu dari kata sami'a, artinya melakukan amal agar orang lain mendengar dan memuji amalnya tersebut. Nah, ini bedanya antara riya dan sum'ah. Riya itu dia menampakkan amalannya, dia melakukan dan nampak amalnya kelihatan. Ya. Sedangkan sum'ah itu dia tidak mengamalkan di hadapan orang. Dia tidak mengamalkan di hadapan orang. Dia mengamalkan di belakang orang. Orang tidak tahu dia beramal, tidak tahu. Nah, ini sum'ah, ya. Akan tapi dia menceritakan amalnya tersebut, dan dia menceritakan amalnya tersebut tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian dari manusia, untuk mendapatkan attention, mendapatkan perhatian dari manusia. Ya, biar dikatakan si fulan ahli ibadah, si fulan begini-begini, dikatakan si fulan ahli Quran, si fulan, dan seterusnya. Dia ceritakan. Ya, ini namanya adalah sum'ah. Dia memperdengarkan atau dia menceritakan. Man sam'a Allah bihi. Barang siapa yang memperdengarkan amalnya, barang siapa yang menceritakan amalnya dengan tujuan agar orang itu memuji dia, agar dia mendapatkan pujian dari Allah. Sam'a Allah bihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan aibnya. Ya, Allah akan nampakkan, Allah akan perdengarkan, Allah akan ceritakan aib-aibnya amamal khalaiq, di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Ketika di dunia orang yang nampak rajin beribadah kepada Allah, taat beribadah kepada Allah, ternyata pada hari kiamat Allah nampakkan semuanya. Yang dulunya disangka-sangka si fulan ahli ibadah, ternyata si fulan dia hanya sekedar sum'ah, menceritakan amalnya. Dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah beberkan, Allah nampakkan semua aib-aibnya, keburukan-keburukannya. Wa man ra'a Allah bihi. Barang siapa yang
dia berbuat riya, dia beramal ingin dilihat oleh manusia, dan dia tujuannya untuk mendapatkan pujian daripada manusia, ra'allahu bihi, maka Allah akan tampakkan aibnya, Allah tampakkan keburukannya pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Seluruh makhluk dihadapkan, seluruh keburukannya akan dinampakkan, akan diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahayanya riya dan bahayanya sum'ah. Ya. Maka perlu kita berhati-hati, bukan sekedar perlu saja, tetapi kita sangat berhati-hati, perlu sangat berhati-hati dari riya dan sum'ah ini. Dan ikhwani fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang menampakkan amalnya, itu bukan berarti dia dikatakan sebagai orang yang riya. Orang yang menceritakan amalnya bukan berarti dia itu orang yang sum'ah. Karena perkara niat itu adalah perkara hati, perkara yang tidak bisa kita lihat, perkara yang tidak nampak. Kita hanya bisa menghukumi secara zahir. Adapun perkara hati dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dia itu beramal, dia tampakkan amalnya tersebut. Akan tetapi dia menampakkan amalnya tersebut bukan untuk mendapatkan pujian manusia. Dia menampakkan amalnya tersebut untuk, kalau istilahnya itu adalah ad-da'wah bil hal, berdakwah dengan keadaan atau berdakwah dengan perangai. Jadi dakwah itu ada dua macam. Ada ad-da'wah bil lisan, berdakwah dengan lisan, dengan ceramah, menyampaikan nasihat, mengingatkan orang lain dengan lisan kita. Ini namanya ad-da'wah bil lisan, berdakwah dengan lisan kita. Dan yang kedua ada ad-da'wah bil hal, berdakwah dengan perangai, berdakwah dengan akhlak, berdakwah dengan kita menunjukkan perbuatan kita. Dan tujuan kita bukan untuk mendapatkan pujian manusia, tapi untuk mengajak secara tidak langsung, untuk menunjukkan bahwasanya ini ada amalan begini-begini, agar orang lain juga ikut serta di dalam beramal. Contohnya, ketika kita ingin pergi ke masjid melaksanakan sholat, ada dua jalan yang akan kita lewati. Jalan yang pertama di sana kosong dari orang-orang. Jalan yang kedua banyak orang di sana, para pemuda nongkrong di sana. Kemudian kita ketika azan berkumandang, kita pergi ke masjid melewati jalan yang kedua, yang di sana banyak orang. Kita pergi ke masjid, kita tunjukkan nih, kita sedang pergi ke masjid. Sehingga dengan orang-orang melihat, si fulan pergi ke masjid, maka sedikit banyaknya akan ada orang-orang yang di sana ketertarikan untuk pergi ke masjid juga. Oh ya, sudah masuk waktu sholat, ayo kita pergi, si fulan nih berangkat sudah. Maka ketika dia menampakkan amalnya, syarat yang paling utama ketika dia menampakkan amal tersebut adalah dia ikhlas. Syaratnya dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan niatnya juga adalah untuk mencontohkan, memberikan qudwah kepada orang lain. Misalnya kayak ulun misalnya mengajar, kemudian ulun sampaikan kepada anak-anak, alhamdulillah hari ini, alhamdulillah Ustaz setiap hari membaca Al-Quran. Dengan menceritakan amalan tersebut kepada anak-anak, bukan berarti
anak itu sum'ah ya. Karena kada tahu niatnya. Sedangkan anak menceritakan bahwa anak itu membaca Al-Quran setiap hari kepada anak-anak itu bukan untuk mendapatkan pujian lagi, tapi untuk mengajak mereka secara tidak langsung agar mereka juga ya membaca Al-Quran setiap hari. Maka di sini ya di dalam ketika seseorang menampakkan amal yang paling dia perhatikan, yang sangat dia perhatikan adalah keikhlasan. Dan tentunya amalan yang disembunyikan itu lebih baik daripada amalan yang dinampakkan. Ya. Ikhfa'ul amal aqrab ila al-ikhlas. Menyembunyikan amal itu lebih dekat kepada keikhlasan. Lebih mudah seseorang ikhlas salat. Kalau salat berjamaah ini memang amalannya dilakukan berjamaah, dinampakkan, tidak bisa sembunyi-sembunyi. Salat sunnah, ya, salat sunnah, ketika kita bisa menyembunyikan salat sunnah kita, salat sunnah di rumah itu lebih utama. Salat sunnah lebih utama di rumah, salat sunnah di rumah. Kemudian bersedekah. Kalau kita bisa menyembunyikan sedekah kita, maka ini lebih utama, lebih baik dan lebih mendekati kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila disembunyikan. Maka tadi ketika kita ingin menampakkan amalan kita atau ingin menceritakan amalan kita, boleh ya, boleh kita menampakkan, boleh kita menceritakan amalan kita, asalkan syaratnya itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan niatnya atau tujuannya juga adalah untuk memotivasi orang lain agar mereka juga beramal. Jangan sampai ada tujuan yang lain selain daripada itu. Jangan sampai ada tujuan ketika kita menceritakan amalan kita, ketika kita menunjukkan amalan kita, tujuan kita adalah untuk mendapatkan pujian, mendapatkan validasi dari orang, ya. Maka inilah yang disebut dengan riya ataupun sum'ah. Orang yang beramal riya ya, dan sum'ah, maka ini akan menjadi sia-sia. Amalnya akan menjadi sia-sia dan akan menjadikan dia lelah. Banyak kerugian yang akan dia dapatkan. Dan ini sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi SAW qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa. Banyak orang yang berpuasa. Dan kita tahu ibadah puasa ini ibadah yang luar biasa. Tapi banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia enggak dapat apapun dari puasanya tersebut. Illa al-ju' wal 'atash. Hanya dapat lapar dan haus. Ya, puasa capek-capek, nahan makan, nahan minum, nahan berhubungan, menahan diri dari pembatal-pembatalnya. Ujung-ujungnya yang didapat bukan pahala, bukan ridha Allah, tapi yang didapat hanya lapar dan haus. Wa rubba qa'imin. Betapa banyak orang yang qa'im, orang yang berdiri, orang yang melaksanakan sholat malam. Dan kita tahu sholat malam ini amalan yang luar biasa. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan fa innaha da'us shalihin, ya, fa innahu da'us shalihin. Salat malam itu kebiasaannya orang saleh. Cirinya orang saleh itu salat malam. Ya. Amalan yang luar biasa. Laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dia tidak mendapatkan apapun dari salat malamnya tersebut illa sahar, hanya begadang saja. Capek-capek menahan ngantuk, ya,
capek-capek melaksanakan sholat di malam hari, tapi tidak mendapatkan pahala sama sekali, tidak mendapatkan ganjaran di sisi Allah, tidak mendapatkan ridha Allah. Justru yang didapatkan adalah murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang didapatkan hanyalah kelelahan dan kecapean. Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena niat. Karena di dalam amalnya ketika dia berpuasa, ya, dia bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melaksanakan sholat malam, orang-orang pada tidur, dia sholat malam, nggak ada yang tahu. Tahu-taunya di pagi hari dia ceritakan tujuannya agar mendapatkan pujian dari manusia. Maka sungguh merugi orang yang beramal tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan oleh sebagian al-hukama, oleh sebagian orang-orang bijak, mathalul ladzi ya'malu lir-riya' was-sum'ah kamathalil ladzi yamla'u kaisahu hasa. Permisalan orang yang beramal, dia itu dalam amalnya ada riya, ada sum'ah di dalamnya. Kamathalil ladzi yamla'u kaisahu hasa. Seperti hanya orang yang dia itu mengisi kantong dengan kerikil, ya, dengan batu-batuan. Thumma yadkhulu as-suq liyashtari bihi fa idza fatahu qaddima al-ba'i fa idza huwa hasad. Duriba bihi wajhu wa la manfa'ata lahu. Kemudian dia setelah dia kumpulkan batu di dalam tasnya, kerikil dalam tasnya, dia pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. Ketika dia ingin membayar, yang dia keluarkan apa? Kerikil dan batu. Yang ada apa? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaat yang dia dapatkan. Kalau kita istilahkan itu seperti orang yang berisi dompet. Dompet kandel. Dompetnya kandel, tapi isinya daun. Tulang ke pasar, nukar ayam sekilo, dikeluarkan duitnya. Sekalinya daun. Yang ada orang tawa ke wajahnya. Orang yang melihat dompetnya tebal, oh masya Allah, biar ini dompetnya tebal, banyak duit lah. Hanya itu yang didapatkan oleh orang yang ketika dia beramal, dia riya, dia sum'ah, hanya pujian, sebatas pujian yang akan dia dapatkan. Dan di akhirat dia akan mendapatkan kerugian. Ya. Dia akan mendapatkan kerugian. Jadi, orang yang beramal dengan riya dan sum'ah tidak ada manfaatnya sekali, dan itu akan menjadikan dia rugi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, ya. Faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami jadikan amalnya itu seperti halnya debu yang berterbangan. Artinya amalnya di sini menjadi sia-sia, seperti hanya debu yang berterbangan. Ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan amal yang tidak ikhlas, dikarenakan di dalam amalnya tersebut terdapat riya, sehingga amalnya tersebut di akhirat tidak memiliki nilai sama sekali. Di hadapan manusia, mungkin manusia melihat, oh masya Allah, ibadahnya luar biasa, ibadahnya kencang. Ya, ini di hadapan manusia. Akan tetapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada. Karena di dalam amalnya tersebut terdapat riya ataupun terdapat sum'ah. Dan di dalam asar disebutkan ada orang-orang yang pada hari kiamat itu dia melihat pahala yang besar, yang seharusnya dia mendapatkan pahala ini. Akan tetapi mereka tidak memperoleh pahala tersebut karena amalan mereka dahulu dilakukan demi mendapatkan pujian, ya,
daripada manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk pergi kepada orang yang mereka beramal karena mereka untuk mengambil balasan. Sana cari balasan sama orang yang engkau tampakkan amalanmu. Maka di sini penting bagi kita untuk berhati-hati dari syirik kecil. Syirik kecil ini ya beda sama syirik besar. Kalau syirik besar kan nampak. Kalau syirik kecil ini kan nampak masalahnya. Masalahnya kadang nampak. Bisa saja tanpa kita sadari kita terjerumus di dalam kesyirikan itu. Nah, ini syirik kecil, bahayanya syirik kecil. Makanya Nabi sangat memperingatkan para sahabatnya, begitu pula umatnya, kita semua ya, dari syirik kecil, dari riya dan dari sum'ah. Dan terdapat sebuah hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, hadis yang dhaif. Wa sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Man najah?" Apa itu keselamatan? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alla tukhadi' Allah." Janganlah engkau menipu Allah. Qala wa kaifa yukhadi' Allah? Dia bertanya, bagaimana menipu Allah itu? Qala an ta'mala 'amalan amaraka Allah wa rasuluhu bihi wa turidu bihi ghayra wajhi. Engkau beramal dengan suatu amalan yang Allah perintahkan kepadamu dan Rasulnya perintahkan kepadamu, tetapi engkau menginginkan selain daripada wajah Allah. Allah wattaqir riya, berhati-hatilah dari riya, fa innahu asyirkul asghar, sesungguhnya riya itu adalah syirik kecil. Wa inna al-mura'i yunadi alaihi yawmal qiyamah ala ruhusil khalaiq bi arba'ati asma'. Dan sesungguhnya orang yang riya, dia akan diseru pada hari kiamat di hadapan seluruh manusia, di hadapan seluruh makhluk dengan 4 panggilan. Ya mura'i, wahai orang yang riya. Ya ghadiru, wahai orang yang khianat atau pengkhianat. Ya fajiru, wahai orang yang durhaka. Ya khasiru, wahai orang yang merugi. Dhalla amalu, amalmu telah sesat. Wa batala ajruk, pahalamu telah batal. Fala ajra laka indana, engkau tidak akan mendapatkan pahala dari kami. Idhab fakhudh ajraka mimman kunta ta'mal lahu ya mukhadi'. Pergilah engkau, ambillah pahalamu dari orang yang engkau beramal untuknya, wahai penipu. Hadis ini ya bukan hadis sahih, hadis dhaif sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilah dhaifah. Wa qila li ba'dihim wa su'ila ba'du al-hukama rahimahumullah, dan orang-orang bijak rahimahumullah mereka ditanya, manil mukhlis, siapakah orang yang ikhlas? Faqala, maka mereka mengatakan, al-mukhlisul ladzi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyi'atihi. Yang ikhlas, orang yang ikhlas itu adalah orang yang dia menyembunyikan amal baiknya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Kita tuh berusaha untuk menyembunyikan aib kita. Semua kita, nggak ada di antara kita yang bangga dengan keburukannya. Ya, hanya mujahirin saja, orang-orang yang mujahir, yang dia itu suka menampakkan keburukan, menceritakan keburukan, bangga dengan keburukannya. Orang yang dia hatinya bersih, orang yang ya masih lurus fitrahnya, maka dia tidak akan senang menampakkan keburukan. Dia akan berusaha untuk ya menyembunyikan keburukannya.
Begitu pula seperti itulah ketika kita mengikhlaskan amalan kita, kita akan berusaha untuk menyembunyikan kebaikan-kebaikan kita. Ya, berusaha untuk menyembunyikan kebaikan-kebaikan kita. Sehingga dikatakan waqila li ba'dihim, dikatakan kepada sebagian daripada mereka, ma ghayatul ikhlas, dikatakan kepada sebagian mereka, apa puncak daripada keikhlasan itu? Qal alla tuhibba mahmadatan nas. Dia tidak senang dengan pujian manusia. Dia tidak senang dengan pujian manusia. Ketika dia beribadah, dia tidak senang dipuji. Ya, ini puncak daripada keikhlasan. Wa qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala, dan Fudail bin Iyad rahimahullah taala beliau mengatakan, tarkul amal li ajli nas, meninggalkan amal karena manusia. Ria adalah ria. Kita hendak bersedekah, melihat duit kita yang hendak kita sedekahkan ini 1.000. Kalau saya bersedekah suka. Ini ria. Ya. Bukan hanya sekedar ketika kita beramal kemudian untuk tujuan kita untuk dapat pujian manusia, ini ria, termasuk juga orang yang dia meninggalkan amalan karena manusia. Itu juga termasuk ria. Kemudian beliau menyebutkan wal amalu li ajlin nas, beramal untuk manusia. Syirkun adalah syirik. Ya, meninggalkan amal karena takut manusia, takut orang mengomentari. Itu dia. Ketika kita beramal untuk orang, maka ini adalah juga syirik. Wal ikhlasu an yu'afika Allah minhuma. Ikhlas itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan engkau dari keduanya ini. Allah selamatkan kita dari dua perkara tadi. Ya. Maka inilah keikhlasan. Nah, ini jenis syirik yang kedua. Syirik yang pertama adalah syirik besar. Tentu ini di antara pembedanya juga ini termasuk pembatal keislaman yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Sedangkan syirik kecil dia tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Tetapi dia kedua-duanya adalah perkara yang sangat-sangat berbahaya. Bahkan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka untuk memperingatkan manusia dari perkara kesyirikan. Baik itu syirik kecil ataupun syirik besar. Wallahu taala a'lam. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain. Al-kabiratus tsaniyah qatlun nafs. Dosa besar yang kedua adalah membunuh jiwa. Insyaallah di pertemuan yang lain. Wallahu taala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita dari syirik yang kita ketahui maupun syirik yang tidak kita ketahui. Wallahu waliyut taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.